Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Habibullah. Saya dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang asuransi syariah. Sebelum kita memasuki tentang asuransi syariah, alangkah baiknya kita memahami tentang asuransi terlebih dahulu. Asuransi sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya insurance. Dalam bahasa Indonesia yaitu tertanggung. Sedangkan asuransi syariah yaitu praktek pengelolaan resiko yang berlandaskan tentang syariah atau Al-Quran dan hadis atau sunnah. Jadi asuransi syariah sendiri ini bertujuan untuk pengelolaan atau perencanaan akan resiko kehidupan kita ke depannya, mulai dari kehidupan maupun dari resiko-resiko yang lainnya. Kemudian dasar hukum tentang asuransi syariah. Dasar hukum tentang asuransi syariah yaitu terbagi menjadi 3 dasar hukum. Yang pertama dari Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ada dari hadis, dan ada juga dari ijtihad para ulama terdahulu. Yang salah satunya adalah dari Al-Quran, terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah yang artinya saling tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan jangan tolong menolong kamu dalam keburukan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam asuransi syariah. Prinsip dalam asuransi syariah sendiri dasarnya yaitu tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Tapi ada prinsip lain yaitu prinsip tentang hal-hal yang harus ada dalam asuransi syariah. Yang pertama yaitu tauhid, rasa keadilan, rasa kerelaan, dan larangan jauh dari riba, larangan jauh dari ketidakpastian. Kemudian rukun dan syarat asuransi syariah. Rukun asuransi syariah sendiri menurut mazhab Hanafi yaitu hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut ulama-ulama yang lain yaitu ada 4, yaitu yang pertama orang yang menjamin, orang yang berpiutang, orang yang berhutang, yaitu baik barang maupun orang. Kemudian syarat-syarat asuransi syariah sendiri ada 5. Yang pertama yaitu berakal, balik, ikhtiar atau berkehendak bebas. Kemudian harus mengetahui tentang asuransi syariah itu sendiri atau perjanjian itu sendiri, karena sesuatu yang tidak diketahui maka itu tidak sah hukumnya. Yang kemudian jauh dari riba maupun dari ketidakpastian. Kemudian macam-macam asuransi syariah atau yang dikenal dengan tafakul. Yang pertama yaitu tafakul keluarga atau asuransi keluarga, di mana asuransi ini bertujuan untuk melindungi dari nasabah atau dari seseorang yang dilindungi secara langsung, seperti contohnya kematian maupun kecelakaan. Kemudian ada tafakul umum. Tafakul umum sendiri fungsinya yaitu untuk melindungi nasabah atau orang yang melakukan asuransi ini dari seperti adanya bencana, seperti adanya bencana kebakaran maupun bencana-bencana yang lainnya. Kemudian cara pembayaran dalam premi asuransi syariah atau dikenal dengan istilah tabarruk. Tabarruk sendiri yaitu dengan pembayaran dengan cara penghitungan masa umur atau masa seorang nasabah ini diperkirakan akan menggunakan asuransinya atau jangka kedepannya penggunaannya kapan. Tapi ada beberapa ahli yang menghindari kata tabarruk karena mereka menganggap bahwa asuransi syariah ini yaitu menggunakan prinsip mudharabah atau menggunakan bagi hasil antara pengguna asuransi dan orang yang menjaminnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.